Malam ini di Indonesia ada 3 cerita horor yang benar-benar terjadi. Nomor 1 terjadi di sebuah kosan di Yogyakarta. Nomor 3, ini yang paling mengerikan karena bisa saja terjadi di rumah kamu. Nomor 2 terjadi di Jakarta tahun lalu. Dan pelakunya sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Jangan nonton sendirian. Apalagi kalau di rumah kamu lagi kosong. Kita mulai dari cerita pertama. Namanya Kamar Kosong yang Tak Pernah Kosong. Namanya Andi. Mahasiswa semester 7 di UGM. Dia nyewa kamar kosong di daerah Pogung. Malam pertama dia masuk, sudah merasa ada yang aneh. Pintu kamar selalu terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Tapi yang paling bikin merinding, setiap jam 3 pagi, dia mendengar suara orang mandi di kamar mandi. Padahal dia tinggal sendirian. Suara air mengalir. Orang bernyanyi pelan. Suara perempuan. Andi berani buka pintu kamar mandi. Kosong, tidak ada orang. Tapi lantai basah. Handuk pas. Cermin penuh uap. Ada tulisan pulang dengan jari. Seminggu kemudian, Andi mencari tahu sejarah kos itu. Ternyata, 3 tahun lalu, ada mahasiswi yang bunuh diri di kamar mandi itu. Dia mandi air panas sambil nyanyi. Lalu potong uratnya. Sampai sekarang, setiap penghuni baru selalu dengar suara mandi jam 3 pagi. Andi pindah bulan lalu. Tapi sampai hari ini, pemilik kos bilang, kamar itu masih suka terbuka sendiri. Sekarang, cerita nomor kedua, ini yang bikin orang Jakarta susah tidur. Nama korban disembunyikan. Tapi kejadiannya di apartemen mewah di Kuningan tahun ke-2024. Seorang perempuan 29 tahun pulang kerja malam dari kantor di SCBD. Dia naik lift sendirian ke lantai ke-14. Di dalam lift, ada seorang pria tinggi memakai hoodie hitam, masker, dan topi. Pria itu tidak pencet tombol. Hanya berdiri diam di belakang dia. Tiba-tiba, lampu lift mati sebentar. Begitu, nyala lagi. Pria itu sudah berdiri tepat di samping perempuan itu, wajahnya hampir menyentuh. Dia bisik pelan, "Kamu wangi sekali." Perempuan itu langsung lari keluar lift saat pintu terbuka. Malam itu, dia lapor ke security. Security, check, CCTV. Tidak ada pria satupun di lift. Hanya perempuan itu sendirian di dalam lift sepanjang perjalanan. 2 minggu kemudian, perempuan itu ditemukan tewas di dalam apartemennya. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda masuk paksa. Di dinding kamar tidurnya ditulis dengan darah, "Aku selalu di belakangmu." Sampai sekarang, kasusnya belum terungkap. Dan pelakunya masih bebas. Dan cerita terakhir, ini yang paling dekat dengan kita semua. Cerita ini dari seorang ibu rumah tangga di Depok. Setiap malam, dia mendengar suara anak kecil tertawa di ruang tamu.
Padahal anaknya sudah tidur di kamar. Suatu malam, dia bangun melihat anak kecil perempuan umur 5-6 tahun berdiri di depan TV yang mati. Anak itu menoleh, tersenyum, lalu bilang, "Mama, kenapa lama sekali?" Ibu itu ketakutan, lari ke kamar suaminya. Suaminya bilang, "Kita tidak punya anak perempuan. Mereka punya anak laki-laki saja." Keesokan harinya, mereka panggil Ustadz. Ustadz bilang, rumah itu ditempati arwah anak kecil yang meninggal 12 tahun lalu saat banjir besar. Dia masih menunggu mamanya pulang sampai sekarang. Dari 3 cerita ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Ketik nomornya di komentar. Kalau kamu berani, tulis, "Aku berani nomor 2". Like video ini kalau kamu sampai merinding, subscribe dan nyalakan lonceng untuk cerita horor Indonesia setiap minggu. Besok malam, kita buka cerita